Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam Inspirasi. Semoga kita tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dan semoga kelak kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, serta share agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi kita semua serta menambah wawasan. Sahabat Islam Inspirasi, siapakah sebenarnya Korun? Lalu dari mana asal kekayaan Korun? Simak baik-baik. Karun, bahasa Arab, adalah salah seorang sepupu Musa, berasal dari Bani Israel. Karun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, 2 kali di surah Al-Qasas, 1 kali di surah Al-Ankabut dan 1 kali di surah Al-Mu'min. Karun berasal dari kaum yang sama dengan Musa karena ia adalah salah satu anak dari paman Musa. Ia adalah anak dari Yashar yang merupakan adik dari Imran yaitu ayah Musa. Sehingga Karun adalah sepupu Musa. Baik Musa maupun Karun masih keturunan Yakub. Karena keduanya merupakan cucu dari Kuhas putra Lewi, Lewi bersaudara dengan Yusuf anak dari Yakub, hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya adalah Karun bin Yashar bin Kahit, Kuhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Cara Karun memperoleh harta berlimpah hingga membuatnya sombong. Cara Karun memperoleh harta berlimpah perlu diketahui agar menjadi pelajaran berharga buat kita. Karun, seorang saudagar kaya raya pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Perbendaharaan hartanya sangat berlimpah sampai-sampai kunci gudang hartanya dipikul oleh puluhan orang terkuat. Kisahnya diceritakan dalam Al-Quran agar manusia tidak menyombongkan diri. Dari kisah Karun inilah asal-muasal penyebutan harta Karun yang kini populer di tanah air. Dalam tafsir Al-Quran dijelaskan, Karun memiliki ribuan gudang harta berisikan emas dan perak. Para ulama tafsir menjelaskan, Karun apabila keluar dari rumahnya selalu berpakaian mewah didampingi 600 orang pelayan, terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Tak hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 kendaraan berkuda, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Mengenai cara Karun memperoleh harta melimpah ruah dijelaskan dalam beragam pendapat para mufassir. Ada yang mengatakan dulunya Karun bekerja kepada Fir'aun untuk menangani Bani Israel, kemudian ia berlaku sewenang-wenang terhadap mereka. Ada juga mengatakan bahwa ia menemukan salah satu harta Karun dari harta terpendam Nabi Yusuf. Pendapat ini dikemukakan oleh Atha dan dikutip oleh Imam Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir. Riwayat lain mengatakan, mulanya Karun adalah seorang hamba yang saleh dan miskin di zaman Nabi Musa. Ia meminta Nabi Musa untuk mendoakannya supaya kaya raya dengan tujuan lebih taat beribadah dan membantu sesama. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Karun mendadak menjadi kaya raya. Namun ia enggan membantu fakir miskin dan menolak membayar zakat. Bahkan ia semakin sombong dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memetik pelajaran dari kisah Karun, Quran Surah Al-Qasas, 76-83. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Karun sebelumnya adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam yang beriman. Ia juga seorang pembaca Taurat yang bersuara indah. Mayoritas ahli tafsir menyebutkan Karun juga sepupu Nabi Musa alaihi salam. Pada saat ia beriman, kondisinya miskin dan kekurangan. Namun tatkala Allah mengaruniakan kepadanya pundi-pundi kekayaan yang sangat banyak, ia pun menjadi kufur, berbuat aniaya dan sombong. Dari sini kita dapat memetik pelajaran, bahwa keimanan harus senantiasa kita jaga dan pelihara, jangan sampai ia rusak atau hancur sehingga kita justru berbalik arah kepada kekafiran setelah kita beriman, ya'adzubillah. Selalu waspadalah dari kesesatan, karena selama kita hidup, keimanan tidak bisa kita pastikan aman. Itu karena godaan dan ujian yang menguji keimanan kita akan senantiasa hadir merintangi perjalanan kita kepada Allah. Berdoa kepada Allah memohon keteguhan, menambah ilmu, bergaul dengan orang saleh dan sabar adalah di antara cara yang bermanfaat untuk menjaga keimanan kita. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Karun adalah pembelajaran bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh memiliki sifat tamak terhadap harta. Pembelajaran bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh memiliki sifat kikir.
Pembelajaran bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh memiliki sifat terlalu mencintai dunia atau hubdud dunia berlebihan. Pembelajaran bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh memiliki sifat kufur nikmat. Pembelajaran bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari harus menggunakan harta yang dimiliki untuk hal yang baik seperti sedekah. Kisah Qarun merupakan salah satu isi kandungan Al-Quran dalam lingkung akhlak dan kisah. Dalam ayat Al-Quran menyebutkan tentang perilaku tercela Qarun dan dampak yang didapatkan oleh Qarun. Contoh sifat tercela yang terdapat pada Qarun yang tidak boleh kita contohkan adalah sifat atau perilaku ingkar janji, sifat atau perilaku kufur nikmat, sifat atau perilaku kikir, sifat atau perilaku syirik, sifat atau perilaku sombong, sifat atau perilaku munafik. Suatu hari, Qarun keluar bersama iring-iringan harta kekayaannya yang megah, lengkap dengan para pengawal dan pembantunya yang banyak. Tujuannya untuk memamerkan kekayaannya tersebut. Orang-orang yang menyaksikan iring-iringan ini terbagi dua. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Mereka berkata, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Inilah sikap orang-orang bodoh dalam memandang harta, menyangka dunia adalah segala-galanya. Orang-orang yang berilmu, mereka berkata kepada kelompok pertama, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar. Beginilah sikap dan pandangan orang yang berilmu, tidak melihat dunia sebagai tujuan hidupnya. Mereka mencari pahala yang jauh lebih besar dari sekedar kenikmatan dunia yang sedikit, terbatas dan sementara. Bagaimana akhir dari lakon di Qarun ini? Setelah semua berlalu dan Qarun tetap pada kesombongannya, maka Allah menurunkan azab kepadanya. Allah membenamkan Qarun beserta rumah dan kekayaannya ke dalam bumi. Tidak ada yang dapat menolongnya dan ia pun tidak dapat menolong dirinya sendiri. Begitulah jika Allah telah berkehendak menimpakan azab kepada seseorang, tidak ada yang dapat menyelamatkannya selain Allah saja dan ia pun tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Tatkala azab Allah telah menimpa Qarun, barulah orang-orang yang tadinya menginginkan harta kekayaan seperti Qarun itu menyadari. Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Dan Allah pun mengingatkan. Negeri akhirat itu, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik, itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran dari kisah Qarun ini. Amin.